Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nura dengan NIM 2207100073. Baik, saya akan membahas tentang teori belajar Gestalt. Pengertian teori belajar Gestalt. Istilah Gestalt atau bahasa Jerman yang sukar dicari terjemahannya dalam bahasa lain. Arti Gestalt adalah form, shape, atau bentuk, hal, peristiwa, hakikat, esensi, totalitas. Karena adanya kesimpang siuran dalam penerjemahannya, akhirnya para sarjana di seluruh dunia sepakat untuk menggunakan istilah Gestalt tanpa menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Teori Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui perorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori ini dibangun oleh 3 orang, Kafka, Max Wertheimer, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan. Berikut adalah tokoh-tokoh teori Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Konsep pentingnya adalah P-phenomenon. P-phenomenon adalah bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat, dan dengan demikian memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Pertama, A. Hukum kedekatan, B. Hukum ketertutupan, C. Hukum kesamaan. Tokoh yang kedua adalah Kafka. Notis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterapkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Kafka tentang belajar antara lain: A. Jejak ingatan, B. Perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan, C. Latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Tokoh yang ketiga adalah Wolfgang Kohler. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme, dalam hal ini simpanse, dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Tokoh yang keempat adalah Kurt Lewin. Mula-mula, Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak adekuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilian, yaitu yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan berbentuk.
Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Kelebihan teori Gestalt. A. Teori ini lebih memilih manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. B. Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir. C. Kurikulum dirancang sedemikian rupa agar anak dapat memecahkan masalah dan menganalisis masalah tersebut. D. Peserta didik dapat aktif. 2. Kekurangan teori Gestalt. A. Siswa tidak dapat menemukan gaya belajar sendiri. B. Kuantitas kognitif lebih ditekankan daripada kualitas. C. Pemecahan masalah sangat tergantung kepada pengamatan. Implementasi teori belajar Gestalt dalam pembelajaran. Teori Gestalt merupakan teori yang menekankan kepada pengamatan atau pemahaman siswa, insight, dalam setiap pengalaman belajar. Siswa dituntut untuk tanggap dan pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian-bagian dalam suatu permasalahan. Guru tidak memberikan pembelajaran secara parsial, tetapi